wabarakatuh. Nama saya Najah Amelia, NIM 35284. Saya dari kelas Hadis Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul Peran Pemuda dalam Pengaruh Budaya Barat. Apa sih yang dimaksud dengan budaya Barat? Apa pengaruh terhadap budaya Indonesia? Dan apa peran pemuda? Mengapa pemuda saat ini begitu terinspirasi oleh budaya Barat? Pertanyaan ini sering diajukan oleh masyarakat karena hal ini meningkat hari ke hari. Mungkin ada banyak alasan. Mungkin terjadi karena penyimpangan dari agama kita. Kita telah pindah ke sisi yang salah. Agama kami yang telah melupakan perbedaan antara benar dan salah dan karenanya akan menjadi mangsa dari kebudayaan lain. Pada dasarnya, kita tidak benar-benar memahami budaya kita, norma-norma tersebut, batas-batas dan tidak menghormati itu. Kita merasa bangga untuk mengikuti langkah orang lain. Kenapa? Mengapa kita tidak merasa bangga menjadi diri kita sendiri? Alasan kedua adalah media. Saat ini media memanfaatkan kepribadian generasi baru. Hal ini menyajikan dunia barat sedemikian rupa berkilauan, bahwa siapa saja bisa menjadi korbannya. Saya telah melihat banyak anak muda yang telah memperoleh budaya barat seperti pakaian, cara bicara, dan makan. Masing-masing dan setiap hal mencerminkan obsesi mereka untuk budaya barat. Mereka senang disebut Amerika daripada Indonesia. Yang benar-benar memalukan bahwa kami telah kehilangan identitas kita yang sejati dan mengikuti orang lain. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, sehingga Islam harus disebarluaskan kepada umat manusia. Jadi kita memiliki sebuah ilmu jangan hanya diamalkan untuk kehidupannya sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Sebagai muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk melaksanakan dakwah walaupun hanya satu ayat. Apabila di era globalisasi yang serba kecukupan saat ini, banyak strategi, metode dan media yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan dakwah. Hadirnya media-media baru seperti surat kabar, majalah, sosial media, jurnal, film, televisi, radio, lukisan, iklan, lagu, dan sebagainya mempercepat penyebaran aktivitas dan materi dakwah berbagai. Ketika pada zaman Rasulullah dan sahabat, media dakwah sangat terbatas, hanya berkisar pada dakwah qauliyah bil al-lisan dan dakwah fi'liyah bil al-uswah, ditambah dengan media penggunaan surat. Kendati demikian, apabila dakwah dilakukan dengan metode yang salah, seperti merujuk pada kekerasan, pemaksaan, atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan, maka kemuliaannya menjadi tidak berarti. Kelamaan akan berimbas kepada generasi muda atau generasi milenial, penerus bangsa yang lahir dalam rentan 25 tahun terakhir. Karena tumbuh dan besar dalam dominasi budaya digital yang erat, bersinggungan dengan penyebaran pola konsumsi dan gaya hidup serba instan, apalagi sampai dihadapkan dengan munculnya radikalisme, terorisme, atau ekstremisme. Saya akan membacakan dalil dari Rawahu Ibnu Abban wal Bashar yang berbunyi, Anu Hudzaifatan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atahwafu alaikum rajulun qara'al qur'ana hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih wa kana an lil islami wa yarahu ila ma syaa Allah fa salahu minhu ban nabadahu wa ra'a dhahrihi wa sa'a ala jarihil bis saifi wa romahu bisyahri qultu ya nabiyallahi ayyuhuma awliya bashir ki almarni ummir rami qala balil rami rawahu Ibnu Abban wal
Baror, yang artinya dari sahabat Hunaifah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian adalah seseorang yang membaca Al-Quran, ahli dalam Al-Quran, sehingga ketika keelokan atau aura Al-Quran nampak pada dirinya dan ia juga aktif membela Islam. Kemudian ia merubah makna atau maksud dalam Al-Quran, lalu ia pun melepas menjauh dari ajaran Al-Quran dan membuang atau meninggalkan ajaran Al-Quran di balik punggungnya. Dan dia kemudian menuju rumah tetangganya dengan membawa pedang dan menuduhnya dengan kesyirikan. Hunaifah berkata, wahai Nabi Allah, manakah di antara keduanya yang lebih tepat dianggap melakukan kesyirikan? Apakah yang dituduh ataukah yang menuduh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang menuduh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban al-Bashir. Teman-teman seperjuangan, sebagai orang Indonesia yang menganut budaya Timur tradisional, kita harus dapat menyaring diri kita untuk menerima apapun budaya yang baik dan kurang baik. Tetapi jika kita tidak dapat menyaring diri sendiri tentang masuknya budaya asing, maka kita juga akan dipengaruhi oleh dan dari waktu ke waktu kita akan melupakan budaya kita sendiri, persis budaya tradisional Timur kita. Melihat gemburan pengaruh budaya Barat yang masuk dan merusak moral bangsa ini jarang kita yang kaya dalam pengetahuan adat. Jadi mari kita membangun moral dari budaya kita yang telah pudar oleh budaya Barat. Jangan biarkan budaya yang tertanam di kita Indonesia tercinta, karena Indonesia lah yang terbaik. Saya pikir itu semua dakwah dari saya. Saya harap uraian singkat saya dalam dakwah ini akan bermanfaat bagi kita. Akhirnya saya ingin minta maaf atas kesalahan dalam kata-kata dakwah saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.